Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Oke nggak? Hari ini tradingnya seperti kita bilang kemarin ya, pagi-pagi bagus ya, wah keren, menjelang penutupan dia cas, pelan-pelan kempes. Untungnya, saya kemarin ada sempat bilang bahwa IHSG itu lebih aman jika tutup di level di sekitar harga 6.600-an. Dan hari ini kurang 2 poin lagi 6.600. Come on. Ya, 6598. Aduh, koma sekian-sekian. Sayang banget ya. Pikir saya, waduh kalau dia tutup 6.600 oke. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Masih ada 2 hari perdagangan. Masih ada di hari Rabu dan Kamis. Ya, kita nantikan perdagangan di 2 hari ini. Kemungkinan besar saya lihat slow but sure naik. Kita lihat di Dow Jones ya di Amerika, Wall Street, DJI Dow Jones Index ya, S&P 500, especially S&P 500. Naiknya gila-gilaan ya. Ini yang kita sebut sebagai Santa Claus Rally. Naiknya wow banget. Terus ada Nasdaq, walaupun belum breakout all time high-nya, tapi keren juga ya. Yang paling keren S&P 500. Ya wajar, seperti yang sudah bilang, sering kali bahwa ketika ada satu pergerakan yang masif, yang sentimennya kuat, biasanya saham dengan valuasi yang bagus yang duluan jalan. Dan S&P 500 itu adalah sekelompok ya indeks dengan kelompok 500 saham yang valuasinya bagus-bagus di sana ya. Sekedar Bapak Ibu tahu informasi aja, kalau di Amerika sana jumlah sahamnya ada sekitar 6.000-an. Wah, Indonesia cuma 700-an. 1/10. Wow. Dan 500 diantaranya dari 6.000 itu S&P 500 gitu ya. Kalau sini LQ45, 45 saham dari 700. Tit gitu ya. Kalau di Amerika 500 dari 6.000. Jadi kalau milih saham di sana itu mumet. Bayangkan, tanpa kuantitatif sangat sulit untuk milih saham di sana yang 6.000 ya. Itu sebabnya kuantitatif itu penting banget, dan itu kita adopsi di market Indo. Dan ya sejauh ini ya memiliki kinerja yang bagus ya, kinerjanya cukup bagus. Dan beberapa rekomendasi kita kan Bapak Ibu juga tahu ya, mungkin dari 5 yang kita rekomendasikan paling tidak ada 3, 4 ya, 3, 2 ya. Kadang kala memang bisa cuma 1 yang jalan, atau kalau nggak sama sekali. Tapi overall kinerja kita dalam 1 bulan membukukan kinerja yang positif. Itu yang terpenting sebenarnya. Dan kita kali ini cepat aja kita akan bawain market review untuk besok. Bagaimana kondisi perdagangan besok? Seperti saya bilang, tinggal 2 hari lagi dan market sudah dalam kondisi holiday mood ya. Perdagangan masih dalam relatif sepi ya. Saya lihat wajar ya, orang pada mudik, pada ke kota lain, traveling dan sebagainya. Jadi sudah nggak terlalu pantau market lagi mungkin kali ya. Di sisa 2 hari ini udahlah, have fun aja lah. Banyak juga yang berpikir what will be lah, udahlah. Toh pada posisi juga banyak yang posisi masih nyangkut nih, ya kan. Indeks dalam November, Desember praktis koreksi, berjalan koreksi. Ini juga baru-baru minggu ini aja nih, Desember, IHSG baru mulai ada tanda-tanda yang menarik. Sebelum-sebelumnya banyak turunnya, especially di saham-saham yang bervaluasi bagus. Jadi pada, mau naik ya 2 hari ini ya mau gimana lah. Mau windress apa? Apa yang mau windress? Santa Claus Rally, aduh. Beneran nggak sih? Gitu kan, jadi pada sanksi semua.
pada skeptis semua. Tapi pada dasarnya malah kita dapat profit yang bagus. Saya kalau lagi market merah malah lebih gampang bidiknya, mana ini yang oke, yang jalan mana gitu. Kemarin Tekim, hari ini dapat dari apa hari ini ya? Yang menarik tadi grup energi ya, ada Harum, terus ada LPPF ya, kita banyak bidik, saya banyak kasih rekomendasi ke tadi kok. Cukup oke kok. Pada dasarnya rekomendasi saya yang live tadi di grup banyak yang jalan gitu. Beda sama rekomendasi yang di sini ya. Kalau yang di sini kadang-kadang baru jalan beberapa hari kemudian. Contoh, Harum saya rekomendasi dari tanggal 24 Desember dan hari ini jalan gitu kan. Jadi nggak serta-merta langsung gitu ya. Bevin tanggal 24 Desember saya rekomendasikan, berapa hari ini juga jalan gitu ya. 24 Desember INKP Tekim kemarin jalan, hari ini koreksi sehat dulu. Sebelum mungkin besok bisa potensi lanjut lagi. Ya gitu. Kalau rekomendasi yang saya berikan setiap hari lewat video ini, dia punya range, punya hari untuk berlakunya ya, berlaku dalam beberapa hari sih setidaknya. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau video market review itu jangan cuma nonton sekali. Saran saya nonton diulang-ulang, dipelajari. Bahkan beberapa saya selip-selipkan, biasa clue-clue, biasa saya selip-selipkan tips-tips trading buat Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja masuk ke kondisi IHSG hari ini. IHSG hari ini seperti Bapak Ibu lihat, transaksinya 8,9 triliun aja. Dan volume sedikit di atas rata-rata. Maksudnya sedikit di atas kemarin, di atas 2 hari yang lalu. Atau mungkin di atas beberapa hari yang lalu, ketika beberapa yang lalu volumenya cenderung rendah terus. Dan hari ini asing membuka net buy 547,5 miliar. Wow. Tapi hati-hati, hari ini masuk 500 miliar, jangan kaget kalau dalam 2 hari besok bisa ada buangan ya. Jadi saat ini kita stay defense saja, main defense saja dulu. Dan manfaatin momentum ini untuk trading aja, trading pendek dulu. Kita lihat, apakah dalam 2 hari ini IHSG bisa naik mendekati all time high, bahkan breakoutnya, all time high-nya, kita coba cek. Umpamanya besok, let's say ini harga 6.600, besok kira-kira naik 75 poin, besoknya lagi naik 100 poin. Bam, all time high. Mungkin nggak? Anything could happen, ya. Bisa terjadi. Jadi, kita yang penting siap-siap aja, siap sedia aja. Oke, ya kita langsung bahas sektoralnya, ya. Sektornya apa aja sih? Ini sektor yang sedang bergerak positif. Kemarin saya ada rekomendasikan sektor ini ya, dan saat ini masih cukup oke. Walaupun dia koreksi, tapi relatif kita sebut sebagai korektif sehat ya. Masih aman lah. IDX Basic. Terus Consumer Cyclicals. Koreksi tertahan di level support. Harapan saya bisa juga segera mantul lagi ya. Terus sektor energi. Nah ini yang kemarin saya bilang ini 3 sektor ini sebenarnya yang jadi kuda hitam, dan hari ini sektor energi manggung. Mungkin besok gantian Consumer Cyclicals dan Basic. Kita coba cek. Dan terus habis itu ada sektor finance. Sektor finance masih bikin galau, masih belum bisa berbuat apa banyak. Terus sektor healthcare, saya sudah bilang jauh-jauh dulu dari sektor ini ya. Terus kemudian industri. Nah, industri menjelang penutupan tahun mungkin dia bisa comeback nih ya. Bisa naik, bam, 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 bam. Semoga. Terus infrastruktur tadi sudah oke ya. Ini juga kemarin saya juga rekomendasikan. Tadi sempat oke, tapi menjelang penutupan mungkin, atau dia di tengah siang-siang dia koreksi. Pada dasarnya selama dia tidak buat lower low, yang kayak begini, saya anggap masih valid potensi rebound besok. Kenapa? Karena dia tidak buat lower low satu, dan biasa pergerakan yang nggak mau kasih orang makan siang gratis tuh kayak gini modelnya ya, dibikin galau, nanti besok tahu-tahu rebound. Makanya hold aja, tahan aja kalau Bapak Ibu lagi ada posisi. Sama halnya dengan Tekim INKP ya, hold aja dulu. Terus non-cyclicals, consumer non-cyclicals slow but sure. Sayangnya hari ini nimbulin gap. Saya kayak gini gitu loh, di tengah downtrend nimbulin gap lagi. Mungkin besok dia potensi nutup gap dulu untuk kemudian dia rebound siang-siang. Semoga ya. Terus sektor properti masih ada di areal support. Orang masih belum mau
beli emiten ini dulu. Mungkin ada yang beli, tapi untuk tahun depan. Terus kemudian Tekno mulai rebound dari support. Ini dia harus rebound. Kalau dia jebol, wow, gawat. Harus rebound. Jadi kalau dia mulai rebound, silakan Bapak Ibu pantau emiten-emitennya. Ada beberapa emiten yang silakan Bapak Ibu cermati, tapi ingat sifatnya masih spekulatif buy, ya. Terus terakhir adalah transportasi. Untuk transportasi, dia sudah tidak buat low-low. Good news-nya adalah dia sudah semakin dekat dengan support selendang. Jangan buru-buru beli, karena masih buangannya masih cukup masif, saya lihat di emiten ini. Ada yang hari ini rebound cukup oke, yaitu ASA, tapi belum mewakili pergerakan sektor ini secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya masih wait and see. Ya, ini sektornya. Lanjut ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi yang kita selalu berikan kepada BPU untuk perdagangan esok harinya. Untuk perdagangan tanggal 29 Desember 2021, silakan pantau emiten ini. Pertama adalah Java. Kenapa saya rekomendasikan Java? Karena dia lagi posisi rebound dari support. Kemarin naiknya banyak, tadi koreksi dan tertahan di level skyline. Harusnya tadi spekulatif buy selama dia nggak jebol skyline. Tapi bagi yang belum beli, it's okay, nggak apa-apa. Dia mulai naik dan dia ada tertahan di atas V-line. Besok kalau dia bisa naik di atas V-line, good. Ini to be continue, pergerakannya lanjut. Dan FYI ya, for your info, dia masih ada bergerak di level yang menurut saya ini adalah area resistennya. Kalau dia besok bisa naik di atas area resisten ini, itu akan bagus banget ya. Kalau kita lihat weekly-nya, dia ada di tertahan di skyline. Jadi dia harus naik di atas skyline, levelnya 1750. Kalau dia bisa naik di atas 1750, bagus. Kemudian ada LPPF. LPPF ini saya menarik karena dia lagi sideways dalam beberapa waktu, tapi dia nguji support. Support skyline. Dan dia hari ini, bam, rebound. Termasuk kategori hampir breakout. Kenapa saya bilang hampir breakout? Karena dia persis di level 4120. Saya tadi siang rekomendasikan kan, kalau LPPF bisa mampu bertahan di atas 4120 silakan beli. Dan penutupan LPPF hari ini 4130. Besok kalau dia lanjut, silakan target saya harus bisa breakout 4400. Ya. Dalam 2 hari inilah, LPPF saya lihat potensinya naik cukup besar karena kita lihat weekly-nya juga bagus ya. Dia pullback dari selendang, ini potensi rebound cukup besar. Monthly-nya juga oke. Dia punya target, yaitu harus bisa naik di atas skyline. Atau bahkan previous high-nya di level 4790. Kalau kita lakukan top-down analysis, 4790 kalau di daily, dia sudah sampai di sini nih, 4790. Ini berarti dalam chart monthly, dia harus naik di atas level ini nih. Ah, ini. Dia harus naik di atas ini. Ini 4700 bahkan. Kalau 4000, nah, dia harus di atas ini. Jadi, bayangin. 14 sekitar dari titik ini sekitar 14% sampai T3. Harapan saya dia sampai T3 di minggu ini atau di akhir bulan ini dia sampai T3. Itu membentuk pola bagus ya. Pola kalau kita secara kasar dia membentuk pola double bottom. Harusnya bisa naik ya dengan bagus. Oke, itu LPPF. Kemudian berikutnya yaitu tentu saja Harum, saya recommendation. Dia rebound dari support kita, lihat betapa nurutnya dia dengan selendang ya kan. Itu tanggal 24 saya rekomendasikan. Ini tanggal 24 saya rekomendasikan. Kemarin kasih window buying ya, kasih window time buat kita, buka pintu, buka jendela buat kita masuk. Dan hari ini bam, dia rebound dengan masif naik hari ini sebesar hampir 8%-an. Keren banget lah Harum ini. Oke, selain Harum ada MTDL. MTDL ini dia mau stock split atau mau right issue, saya lupa. Stock split kayaknya. Coba, tadi saya ada share beritanya. Nah, ini kalau lihat pergerakannya bagus dari rebound dari support ya. Beberapa kali dia naik pullback, dan saat ini ada di support. Jadi resikonya lebih kecil dibanding ketika kita beli dia di level ini. Ya, di level pucuk. Jadi kalau saya bilang MTDL ini masih aman, relatif aman. Silakan Bapak Ibu yang mau trading, target saya lewatin T1 ini aja udah 4%-an ya. Itu dia. MTDL. Terus kemudian selain MTDL ada BBTN. BBTN ini rekomendasi saya nggak terlalu wajib, karena apa? Sektor finance pada dasarnya masih cenderung jelek, tapi apalagi properti juga kurang bagus ya. Ini korelasinya ke sana. Tapi dia ada sentimen positif nih, dia lagi mau bikin startup atau mau bikin apps yang berbasis KPR rasanya ya. Jadi
Harusnya itu sentimen positif, walaupun saya bilang nggak terlalu positif karena ya bikin apps kan boleh aja wacana. Tapi sukses atau nggak apps-nya itu urusan beda lagi ya. Jadi saya bilang kita ikutin sentimennya aja dulu. Oke, Bapak Ibu, itu video kita untuk perdagangan besok hari. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube ini dan berikan jempol ya, like, dan silakan share ke teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi ketika kita rilis video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Oke? Stay safe semua. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Selamat beristirahat. Stay healthy, stay strong, and God bless you all. Goodbye. See you tomorrow.